Namanya tahaddi, maknanya tahaddi, menantang. Dakwal khariqi adalah menganggap perkara yang lewat batas itu, yang luar biasa itu, dalilan sebagai dalil ala dakwah, atas pengakuan sebagai nabi. Imma bilisanil hal, ada kalanya dengan lisan hal. Tahaddi itu kadang-kadang dengan lisan hal. Lisan hal itu maksudnya keadaan-keadaan itu menunjukkan dia tahaddi. Wa amma bilisanil maqal, dan ada kalanya dengan lisan perkataan. Nah, lisanul maqal itu maksudnya ini adalah bukti kenabian saya, siapa yang bisa menghalang-halangi? Lisanul maqal, sebagaimana Al-Quran mengatakan, qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dun li ba'dun dhahir. Seluruh jin dan manusia tidak akan bisa bikin seperti Quran. In kuntum fi syakkin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mislih. Kalau kamu ragu mengenai Quran ini, datangkan satu surat seperti Quran. Ini namanya lisanul maqal. Ada lisanul hal. Lisanul hal itu maksudnya ya Nabi itu keajaiban-keajaiban yang terjadi pada khawarik yang terjadi pada diri Nabi itu, semua itu merupakan tantangan dari Nabi kepada semua orang. Ini bukti saya sebagai Nabi, walaupun beliau tidak mengatakan seperti itu. Jadi semua khawarik yang dalam kehidupan Nabi itu, semua itu adalah bukti kenabian. Walaupun Nabi tidak mengatakan siapa yang bisa menghalang-halangi, tapi secara keadaan itu seolah-olah Nabi sudah mengatakan begitu. Itu namanya lisanul hal. Nggak dikatakan dalam bahasa Arab lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan hal itu lebih jelas daripada lisan maqal. Orang datang kepada kamu dalam keadaan pucat, lemas, walaupun nggak ngomong, itu lisanul halnya sudah mengatakan bahwa saya ini minta pertolongan. Nggak usah dia ngomong, kita sudah tahu ini lisanul hal dia itu menunjukkan dia minta pertolongan. Walaupun lisanul maqalnya tidak ngomong, tapi lisan halnya itu sudah lebih jelas dari perkataannya. Kalau dia mengatakan saya minta tolong Pak, nggak usah ngomong, saya juga sudah tahu. Lihat keadaan kamu ini, pasti kamu itu minta tolong. Ini namanya ini lisanul hal. Paham nggak maksud? Nah, istilah-istilah begini nggak paham terus kamu amblas saja itu. Walaqad dorobalan teman-teman sedetiake sapa ulama para ulama. Lidakwa rasuli marang dakune seorang rasul arisalah yang jadi utusan. Wa talabahu lan muri rasul al mukjizata ing mukjizat minallahi dari sang Allah Subhanahu wa taala, dalilan kalih dadi dalil ala sidqihi ing atase temene rasul. Ndadekake matalan ing perumpamaan. Litasiha supaya sah bihi kelawan masal apa dilalatwa oleh nudakan mukjizat ala sidqi rusuli ing atase temene para rusul alaihi wassalatu wassalam. Wa yu'lama dan ulan supaya tinwarwi apa dalika mengkono-mengkono sidqi rasul ala darurati ing atase mesti. Faqalu mongko padha ngendika sapa para ulama mitalu dalika utawi perumpamane mengkono-mengkonone
mukjizat iku merupakan bukti kebenaran Rasul, iku ma keadaan idza qoma ari kalane jumeneng sapa Rasulun suci ning lanang fi majlisi malikin ing dalam majlis suci raja, bimar'an ing dalam tempat kang bisa ditingali min Husain Malik, wa masma'in lan tempat kang bisa dirungu, bi huduri jamaatin kelawan hadire kelompok manusa. Di perumpamanya yaitu keadaan seseorang itu berdiri di majlisnya seorang raja, di tempat yang bisa dilihat oleh raja itu dan bisa didengar, dan dia berdiri dengan kehadiran satu kelompok manusia. Wa ta'ala ndaku sapa si rajul anahu teman sedhe rajul iku rasulu hadzal maliki, utusane ikilah raja ilaihim marang jamaah. Fatolabu mangko padha murih sapa si jamaah ing rajul bil hujjati kelan buktine nek dheweke utusane raja. Faqala mangko ngucap sapa si rajul, hiya utawi hujjah iku ayu khalifah yen to ngrubah sapa al-maliku sang raja adatu ing kebiasaane, wa yaqumalan yen to jumeneng sapa si raja ansariri sangking ambene raja, wa ya'udalan lungguh sapa si raja salah samaratin kelawan telung ambalan matalan kelawan umpamani. Fa fa'ala mongko agawe sapa si Malik, wala syakka mongko ana keraguan ana hadzal fi'la temen ikilah perbuatan mila maliki saking raja ngala sabili jabati ing atase dalan ngijabahi li rasul marang rasul iku tasdiqun beneraken lahu marang rasul, wa mufidunan maida lil ilmi dzururi marang pengetahuan kang tanpa mikir, bisidkihi kelawan temene rasul, bilar tiabin kelawan tanpa ragu, wa nazilunan nggon-nggoni mangsilata qaulihi ing panggonane dawuh raja, sadaqa hadal insan bener sapa ikilah manusa fi kulli ma dalam sakabehane perkara yubaliku kan nekaaken sapa si insan ani saingsun. Paham maksudnya ini? Paham? Coba yang paham berdiri jelaskan apa maksudnya ini, perumpamaannya apa maksudnya. Jadi kalau salah satu santri berdiri, saya ini utusannya kiai, apa buktinya? Nanti kiai akan berdiri 3 kali, duduk 3 kali, tidak seperti biasa, menunjukkan dia ini setuju dengan apa yang saya katakan. Ternyata betul, maka semua santri akan tahu bahwa ini memang utusan. Paham? Lah khawarikul adah itu seperti itu. Biasanya itu Allah SWT mengeluarkan air dari sumber air, tetapi pernah terjadi Allah mengeluarkan air dari tangan Nabi. Maka ini sama saja dengan Allah itu mengatakan ini nabiku ini benar, dia ngaku jadi nabi itu benar. Buktinya saya bela terus, saya turuti apa dia mau. Maka perkataan Nabi itu senantiasa benar. Tidak pernah diketahui Nabi mengatakan sesuatu terus kemudian tidak begitu. Maka Nabi mengatakan saya mimpi, dan mimpi Nabi itu wahyu. Saya mimpi masuk Masjidil Haram. Maka Nabi alaihissalam membuat persiapan dengan para sahabat untuk umroh tahun 6 Hijrah. Berangkatlah umroh. Ternyata dihalang-halangi oleh orang Mekah, nggak bisa masuk Masjidil Haram.
Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, bukankah engkau telah mimpi ya Rasulullah bahwa Tuhan masuk di Masjidil Haram? Kau tidak bisa masuk. Maka Nabi mengatakan, apakah saran kepada kamu bahwa masuknya tahun ini? Nabi ganti bertanya, tidak, kamu akan masuk, tapi tidak tahun ini. Ternyata tahun 7 Rasulullah masuk. Jadi kata-kata Nabi itu pasti. Tapi kadang-kadang orang mentakwilkan itu atau memahami itu kadang-kadang keliru. Yang memahami itu yang keliru, bukan kata Nabi itu yang keliru. Wala farqala orang perbedaan iku maujud fi husulil anil daruri. Ing dalam terjadine keyakinan kang mesti bisit dzalika rasul. Kelawan temene mengkono-mengkono rasul penaman. Ing dalam antarane wong syahada kang ngadiri sapa mandalikal fi'la, kang ningali sapa si mandalikal fi'la mengkono perbuatan minal maliki sing sang raja. Wa bainama ing dalam antarane wong lam yusyahidhu kang ora ningali sapa si man ing dalikal fi'l minal malik. Ila ana kejawa teman serune man iku balaghahu teko ing man bitawaturi kelawan mutawatir apa khabaru dzalikal fi'li, beritane mengkono-mengkono perbuatan. Fala syakka mengkono keraguan fi mutabaqati hadzal mithal ing dalam kecocokane ikilah perumpamaan li hadir rasul marang tingkai para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang memastikan bahwa orang tadi itu adalah utusan sang raja, bukan hanya orang-orang yang melihat kejadian itu secara langsung, tapi juga orang-orang yang dapat berita secara mutawatir, secara pasti bahwa terjadi hal demikian itu, dia juga jadi yakin. Paham? Di mukjizat-mukjizat Nabi itu yang melihatnya ya orang pada zaman para sahabat, orang zaman Nabi, para sahabat. Tapi kita yang walaupun nggak pernah melihat, tapi karena kita dapat berita secara mutawatir mengenai kejadian-kejadian itu, maka kita pun juga memastikan juga. Paham tuh, Iwan? Kecuali Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat yang kekal, mukjizat yang terus bisa kita lihat sampai sekarang, sampai kiamat, tidak bisa ditiru oleh siapa saja. Tidak ada manusia manapun yang mampu membuat sepertinya. Tapi mukjizat-mukjizat yang lain seperti insyiqaqul qamar umpamanya, seperti air mengalir di tangan Nabi dan sebagainya, ini kita tidak tahu, tapi beritanya sampai kepada kita. Ada yang beritanya mutawatir seperti Isra Mi'raj, insyiqaqul qamar. Ini mutawatir. Ada beritanya tidak mutawatir tapi sahih. Ini banyak sekali. Tidak mutawatir tapi sahih. Ada yang hasan, ada yang dhaif. Tetapi ya, cerita-cerita mukjizat tadi yang datang kepada kita secara ahad, baik yang sahih maupun yang hasan maupun dhaif, secara ahad tidak mutawatir. Tapi kalau dikumpulkan ada kesimpulan yang mutawatir. Apa kesimpulannya?
yaitu terjadi barang-barang yang luar biasa dari Nabi. Kesimpulannya begitu. Walaupun secara periwayat itu tidak semua mutawatir, tapi secara kumpulan riwayat itu menimbulkan satu makna yang mutawatir, yaitu terjadi mukjizat. Ini namanya mutawatir maknawi. Antara mutawatir maknawi itu berita itu dari macam-macam orang dan beritanya berbeda-beda, tapi dari berbeda-bedanya berita ini ada satu kesimpulan yang bisa diambil satu. Falertahu mengkora mamang fisidki min dalam temani para rasul alaihi wasallam sapa ilaman kesewong toba Allah kamu senutup sapa Allah ala qalbi ngatasi ati liman wa ya'dzubillah utayun kabar rusul kelawan Allah taala nasallahu subhanahu wa taala sabatal iman yang tetepi iman wal wafat lan mati ala akmali halati ing atase luwih sempurnane keadaan-keadaane iman bila mihnatin kelantan pocoba dunya wa ukhra ing dalam dunya lan akhirat. Wa amma burhanu wujubil amanati anapun utawi dalile wajibe sifat amanah lahum kutuhi para anbiya alaihi wassalatu wassalam waliannahum qaratusi anbiya iku lawahanu lamun padha khianat sapa anbiya bi fi'li muharramin kelawan nglakoni perkara kang diharamaken au makruhin utawa perkara kang dimakruhaken langkala bayektine berubah apa al muharramu perkara kang diharamaken awil makruhu utawa perkara kang dimakruhaken taatan ing taat fi hakim ing dalam hae anbiya hae rusul lian Allah subhanahu wa ta'ala iku amarana perintah sebelum kita bilik didadi kelawan derek bim kelawan rusul fi aqbali ing dalam perkataan rusul wa af'ali perbuatan rusul fala ya'muru wong orang perintah SWT bi fi'li muharramin kelawan nglakoni perkara kang haram wala makruh dan ora perkara kang makruh wa ada utawi kelaburan bi ini iklan kana ada iku burhan wujub tsaliti burhane wajib sifat kang nomor 3. Jadi dalilnya wajibnya sifat amanah bagi para rasul, para anbiya dan para rasul adalah seumpama para rasul itu berkhianat dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh. Jadi amanah itu sebaliknya amanah adalah khianah. Khianah itu maksudnya apa? Mengerjakan yang haram atau yang makruh. Seumpama Nabi mengerjakan yang haram atau makruh, tentu berubahlah makruh dan haram itu jadi taat. Maka ini ta'arud, bertentangan, tidak masuk akal. Kenapa? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi hasanah. Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Kita diperintahkan untuk mengikuti para rasul. Maka ini perintah ini menunjukkan bahwa para rasul itu tidak mungkin mengerjakan yang haram dan tidak mungkin mengerjakan yang makruh. Karena seumpama para nabi, para rasul itu mengerjakan yang makruh atau yang haram, berarti makruh dan haram itu diperintahkan, jadinya taat. Nah ini kan jadi pertentangan loh. Wong haram kok taat, makruh kok taat. Kesimpulannya para nabi, para rasul itu mustahil berbuat khianah, sebaliknya amanah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Dah, sampai itu aja. Siapa yang mau tanya silakan. Mesti yang terbaik. Lalu mesti ada hikmahnya. Hakim itu menunjukkan bahwa semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Bukan mesti baik. Baik dengan ada hikmahnya kan lain loh.
Allah SWT menciptakan iblis, menciptakan orang kafir itu ada hikmahnya. Hikmahnya menunjukkan keagungan Allah, kekuasaan Allah untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, memberikan dolalah kepada siapa yang Allah kehendaki, menunjukkan kehebatan Allah, menunjukkan keadilan Allah. Yang jelek taruh neraka, yang baik taruh surga. Tapi bukan seperti kata-kata orang Mu'tazilah itu, Allah itu mesti berbuat baik. Enggak, Allah tidak ada yang bisa membatasi. Allahu fa'alun lima yurid. Kemarin kan sudah saya kasih contoh debatnya Abul Hasan Asy'ari dengan Jabai itu. Kamu dengar gak? Nah itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu perbuatannya mesti ada hikmahnya. Tapi Allah berbuat itu bukan karena hikmah. Kamu harus tahu loh nih, perbuatan Allah itu pasti ada hikmahnya. Ma khalaqta hadza batila. Tapi Allah itu berbuat bukan karena hikmah. Hikmah itu terjadi setelah dibuat oleh Allah. Bukan Allah itu berbuat karena hikmah, bukan. Allah itu berbuat yang menurut kehendaknya. Hikmah itu dibuat oleh Allah, bukan Allah berbuat karena hikmah, bukan. Lain tuh kalau kita ini berbuat karena kita ini makhluk, maka saya berbuat begini supaya begini, begini supaya begini, kan begitu kan. Kalau Allah SWT tidak, Allah tidak perlu dengan apa saja dan siapa saja. Allah berbuat begini begitu itu karena mahdhu ikhtiyarihi, murni karena Allah menghendaki begitu. Kalau Allah menghendaki yang lain pun juga bisa aja. Kalau Allah SWT menghendaki dunia ini orangnya baik semua, ya gak apa-apa, terserah Allah. Jelek semua, ya gak apa-apa, terserah Allah. Sebagian baik, sebagian buruk, ya terserah aja. Oh, makhluknya mau apa. Maka Allah menciptakan makhluk-makhluk yang baik semua, para malaikat, makhluk-makhluk yang jelek semua, syaitan, makhluk-makhluk yang macam-macam, manusia. Ya terserah Allah. Jadi Allah itu fa'alun lima yurid, berbuat apa yang Allah kehendaki tanpa ada yang membatasi, tidak bertentangan dengan Allah itu hakim, yang maha bijaksana. Ya kita minta kok, kita minta. Sunnatullah, tertib Allah di muka bumi ini, tertib Allah di muka bumi ini, orang itu kalau ingin mendapatkan kemuliaan ya mesti dia harus bersusah payah. Tetapi kalau kita minta, ya Allah berikanlah saya kemuliaan tanpa susah payah, Allah bisa nggak? Ya bisa aja. Meminta itu kan terserah Allah dikasih atau tidak, ini urusannya Allah. Tapi kita kan minta aja. Kita harus mengerjakan syariat untuk kita ini mujahadah, tapi jangan kita membatasi rahmat Allah. Rahmat Allah itu nggak ada batas. Bisa saja orang tanpa mujahadah dapat kemuliaan kalau Allah menghendaki, atau mujahadahnya dikit tapi dapat kemuliaan. Kamu lihat sendiri tak? Ada orang jadi raja karena perjuangan. Ada orang jadi raja karena dia jadi anaknya raja, lahir sudah langsung jadi raja. Ya enggak? Nah, agama juga begitu. Kita ini lahir gak usah cari apa-apa sudah Islam, karena ayah kita Islam, ibu kita Islam. Kan gratis ini, tanpa mihnah. Allah bisa saja memberikan seperti itu. Ada orang untuk mendapatkan Islam harus susah payah, meneliti, mengkaji, berpikir. Kita ini mendapatkan Islam gak usah mikir, gak usah mengkaji. Lahir sudah dihukumi Islam karena ayah dan ibu kita Islam. Orang itu harus mujahadah, itu perintah, walladzina jahadu fina. Tapi rahmat Allah tidak bisa dibatasi. Kalau ada orang tidak mau mujahadah, itu namanya bertentangan dengan syariat. Tapi kalau orang itu membatasi rahmat Allah,
kalau tidak mujahadah tidak mungkin. Nah, itu juga tidak benar, bertentangan dengan fa'alun lima yurid. Itu sudah ijma. Nabi boleh dan umat hanya boleh kawin 4, ini ijma. Nggak perlu dalil kalau sudah ijma itu. Kalau orang minta dalil itu orang gendeng, berarti orang tidak tahu Islam. Ini sudah mufakat seluruh ulama, kecuali ulama gendeng Singapura itu. Paham? Nggak perlu dalil, sudah ijma itu nggak perlu dalil. Nanti tanya apa dalilnya Al-Quran itu kalamullah. Loh, ini sudah ijma. Ijmanya orang Islam, sudah nggak perlu ditanya. Ya makro yang disebut dalam kitab fikih itu maksudnya. Ya boleh aja khilaf, tapi kalau yang dibuat Nabi tidak mungkin makro. Kalau untuk yang selain Nabi kamu hukumi ini makro, ini tidak makro, terserah aja. Tapi kalau Nabi tidak mungkin makro, gitu loh. Kalau Nabi itu mengerjakan makro, berarti kita disuruh mengerjakan makro. Maka itu mustahil, paham? Ta'arud, bertentangan. Yang tanya itu berarti mikir. Kalau yang dia aja itu saya tuh ragu sebetulnya dia ngerti apa enggak gitu. Jadi kita tidak boleh mengatakan satu perbuatan Nabi ini haram nih kok dibuat oleh Nabi. Nabi berbuat itu sudah menunjukkan bahwa itu boleh. Nah, apakah itu boleh untuk Nabi sendiri atau boleh untuk umat, ini lain lagi. Tidak boleh kita mengatakan Nabi berbuat sesuatu yang makro. Perkara itu kalau dibuat Nabi berarti ya tidak makro. Ya nggak apa-apa perlu saya sulap. Kenapa? Ya kalau nipu ya nggak boleh. Sulap itu apa mesti untuk menipu? Kan tidak toh. Kan kecekatan saja. Kalau untuk menipu orang ya entah sulap entah tidak sulap ya haram. Tapi kalau hanya kecekatan saja, sulap itu kan kecepatan gerak saja tuh itu sulap itu. Takut atau tidak takut itu nggak tahu saya. Orang tuh kalau takut apa mesti meninggalkan? Belum tentu. Yang jelas iblis itu maksiat. Takut atau tidak takut itu nggak usah kamu tanya. Tanya sendiri sama iblis sana. Nah memang dia tidak jadi memberi loh, kan nggak apa-apa toh. Sudah diberikan terus nggak jadi, ya terserah beliau toh. Nah, kalau orang memberi terus nggak jadi kan ya nggak apa-apa toh. Kamu harus tahu ya apa itu benar atau salah itu setelah ada aturan. Kita dalam syariat kita ini orang sudah memberi nggak boleh dicabut. Ini kan aturan dalam syariat kita. Tapi aturan dalam syariat Nabi Adam apa begitu? Kita tidak tahu. Maka ini kembali kepada yang dibahas tadi. Apa yang dibuat para nabi itu tidak salah. Nah gitu. Jangan kamu bertanya kenapa Nabi Adam berbuat begitu. Apa yang dibuat Nabi Adam tidak salah. Karena aturan pada waktu itu tidak disalahkan. Paham? Jadi jangan aturan kamu bikin untuk ngatur Nabi Adam. Itu bukan umat kamu. Dan kamu bukan Nabi. Maka perbuatan Nabi itu benar gitu aja titik. Kalau ditegur oleh Allah, ya Allah itu berhak negur siapa saja terserah. Jadi syariat yang ada pada waktu itu membolehkan apa yang dibuat Nabi Adam itu. Karena ini termasuk muqtadhonya ismatul anbiya. Pokoknya apa yang dibuat para nabi sudah benar gitu aja dah, titik. Kayak orang lain niru, bukan mesti benar. Dengar kamu. Itu yang niru tuh orang-orang yang sudah punya aturan yang itu tidak boleh, maka nggak boleh niru-niru. Tapi Nabi itu sendiri sesuai dengan syariatnya Nabi sendiri itu mesti kita yakin itu sudah benar. Adapun kamu mau mengikuti nanti dulu seperti Nabi kawin 9 itu memang sudah benar bagi Nabi. Kalau kamu mau ikuti nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya karena nggak boleh kok, nggak kenapa?